السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله وبعد. Terakhir tentang haramnya mengatakan mati syahid, fulan masuk surga, fulan pasti masuk neraka. Ucapan-ucapan seperti ini haram untuk kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir jelas bahwa mereka pasti masuk neraka. Untuk kaum muslimin bisa masuk surga, bisa masuk neraka, tidak ada yang tahu. Sesoleh apapun dia, sejahat apapun dia, ketika masih muslim, masih mukmin, dua kemungkinan itu ada. Karena dua kemungkinan itu selalu ada, maka kita tidak boleh memastikan salah satunya. Kita ucapkan yang terbaik, semoga Allah mengampuni beliau, semoga Allah matikan beliau dalam keadaan syahid, semoga Allah merahmati dia, semoga Allah masukkan dia ke dalam surga, semoga Allah selamatkan dia dari neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Rahimahullah. Bukan almarhum. Ghafarahullah, bukan al-maghfur. Ya. Adapun larangan itu disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Iyyakum an taqulu mata fulanun syahidan. Jangan kalian mengatakan fulan telah mati syahid. Qutila fulanun syahidan. Fulan telah terbunuh sebagai syahid. Fa innar rajula la yuqatilu liyaghnam wa yuqatilu liyudhkar wa yuqatilu liyura makanu. Karena bisa saja seseorang itu berperang tujuannya supaya mendapatkan ghanimah, supaya disebut-sebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan, supaya orang melihat kedudukannya, keberaniannya, dan seterusnya. Sekarang beliau bawakan Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awwalun nasi yuqda fihi yaumal qiyamah. Manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat. Pembunuhan belum, perzinahan belum, perjudian belum. Ini yang pertama, awwalun nas yuqda fihi yaumal qiyamah. Manusia pertama yang akan diadili nanti pada hari kiamat. Ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Yang lain belum diadili, tiga manusia ini diadili. Yang pertama, rajulun ustushhida. Seorang laki-laki yang mati ustushhida, bukan syahid ya. Artinya dia mati di medan perang. Di mata orang-orang dia telah syahid. Fa'utiya bihi,
dia dihadapkan di hadapan Allah, fa'arrafahu ni'amahu, lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya, sehat, sejahtera, berharta, dan seterusnya. Fa'arafaha, dia mengakui nikmat-nikmat itu, dia ingat, dia merasakan, dia mengakui nikmat-nikmat itu. Waqal, Allah bertanya kepada dia, ma amilta fiha, apa yang engkau perbuat dari nikmat-nikmat tersebut? Engkau sehat, engkau berbadan bagus, kuat, berotot. Apa yang engkau lakukan dari nikmat-nikmat itu? Dijawab, qataltu fika hatta kutiltu. Nikmat-nikmat itu aku pergunakan untuk berperang di jalanmu. Qataltu fika, berperang karena Islam, berperang membela agamamu ya Allah, hatta kutiltu, sampai aku terbunuh, sampai aku mati, sampai aku syahid. Allah mengatakan, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Menarik ini, ucapan ini menarik, nanti akan dikomentari oleh Syekh Ali Hasan. Berbohong di hadapan Allah kan menarik sekali, dahsyat sekali. Tentu Allah nggak mungkin tidak tahu, Allah pasti tahu, dan dia kan juga tahu kan, kalau selama ini dia mati di medan perang bukan ngincer mati syahid, tapi pengen dipuji, pengen dibilang pahlawan, pengen orang-orang tahu dia pemberani, pengen mendapatkan ghanimah dan seterusnya, bukan karena Allah. Tentu dia tahu apa yang ada di dalam hatinya, kan dia tahu, tapi sengaja dia berbohong. Aku berperang di jalanmu ya Allah, aku membela agamamu ya Allah sampai aku mati. Padahal dia tahu dia terbunuh dalam medan perang itu bukan karena Allah. Berarti sengaja dia berbohong dan di hadapan Allah. Ya. Maka Syekh Ali mengatakan, ajaban, ajib, aneh, kadzabta, bohong, walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari'un wa qad qila. Engkau bohong, engkau berperang bukan karena ingin membela agamaku, bukan ingin supaya Islam jaya, bukan ingin mencari ridhoku, tapi agar dibilang huwa jari, pemberani, hebat, pahlawan dan seterusnya. Faqad qila, dan engkau sudah dapatkan itu. Orang-orang sudah mengatakan seperti itu. Biasanya orang yang beramal karena dunia, dapatkah dunia? Dapat. Karena pengennya harta dari jihad itu, ya harta Allah berikan. Karena pengennya jabatan dari dia mencari ilmu itu, ya dapat jabatan itu. Karena dia ingin kedudukan, ingin dipuji, dapat pujian itu. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa dan kerugian besar. Kita lihat kerugiannya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Allah perintahkan untuk para malaikat ya, untuk menyeret sampai wajahnya itu tertarik-tarik di tanah, diseret, hatta ulqiya finnar, lalu dilemparkan ke neraka. Lihat, mati dalam keadaan berada di pasukan kaum muslimin, bersama-sama pasukan Islam membela Islam, memerangi orang-orang kufar, masuk neraka.
Musibah apa lagi ini? Bagaimana kita masih berharap pujian, masih berharap sanjungan, masih berharap uang, dunia, pangkat, jabatan dari jihad kita, dakwah kita, sholat kita, ngaji kita. Betapa ruginya. Ini bukan pembatas, kan masih ada dua lagi. Dan dua ini insya Allah, tiga ini insya Allah bukan pembatas. Artinya, siapapun yang melakukan kebaikan bukan karena Allah akan bernasib seperti ini. Marah Allah, marah, lebih marah terhadap orang yang tidak melakukan kebaikan daripada melakukan kebaikan tapi tidak ikhlas karena Allah. Marah. Ini buktinya, contoh jelasnya. Yang kedua, yang pertama mati di medan jihad, yang kedua warajulun ta'allamal ilma, seseorang yang belajar ilmu, dia hafalkan Al-Quran, dia hafalkan hadis, dia belajar bahasa Arab, dia belajar kaidah fikih dan seterusnya. Wa'allamahu, lalu dia ajarkan kepada manusia kaum muslimin. Wa qara'a Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia ajarkan. Fa'utiya bihi, lalu didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, sama dengan tadi Allah mengingatkan nikmat-nikmat dia. Fa'arrafahu, lalu dia mengingatnya, mengakuinya. Mungkin nikmatnya agak berbeda. Kalau tadi badannya berotot, ahli strategi perang, gitu ya. Kalau ini mungkin apa istilah kita, otaknya cerdas, encer, jenius, hafalannya kuat. 2 kali, 3 kali baca langsung hafal. Kadang-kadang sekali baca hafal. Luar biasa, nikmat yang sangat besar. Dan banyak para ulama seperti itu. Maka ada beberapa ayah calon ulama itu menjaga telinga anaknya, jangan sampai mendengar sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Ingat terus ini si anak ini, dengar ingat, dengar ingat. Barangkali antum masih ingat bagaimana Imam Daruqutni ketika masih bocah, mungkin 8 tahun, 9 tahun, ikut duduk di majelis ulama. Duduk di majelis, sambil duduk garuk sana, garuk sini, tengok sana, tengok sini. Namanya bocah, umur 7 tahun, 8 tahun, ya. Kadang begini, nengok sana. Setelah selesai, ditegur oleh seniornya yang tua, yang sudah dewasa. Nggak boleh begitu. Diam, perhatikan, biar faham. Kamu pasti nggak faham, nggak hafal kan? Dijawab, insya Allah hafal. Coba kalau hafal apa? Disuruh ulang itu kata-kata syekhnya dari awal sampai akhir, seolah-olah seperti kaset rekaman. Ya, padahal tengok sana, tengok sini, gitu. Sementara sebagian kita perhatian, udah selesai taklim lupa, ya. Ngaji Selasa, Kamis sudah lupa. Nah itulah kita, ya. Padahal perhatian serius. Ini si bocah, ya. Nah itulah nikmat Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Berdoa, memohon boleh, boleh. Ya. Ibnu Hajar pernah meminum air Zam-Zam. Sambil meminum air Zam-Zam, beliau berdoa, ya Allah,
kuatkanlah hafalanku sebagaimana hafalan Al-Imam Az-Zahabi. Terkabul. Ya, maka berdoa boleh, memohon boleh, berusaha harus. Akhirnya bagaimana? Allah yang berhak menentukan. Nah, ini si rajul ini diingatkan nikmat-nikmatnya oleh Allah. Hafalannya kuat, cerdas, jenius. Diakui. Faqal ma amilta fiha. Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu? Cerdas, hafalannya kuat, jenius. Dijawab, ta'allamtu fikal ilma. Nikmat-nikmat darimu berupa hafalan yang kuat, cerdas dan seterusnya, aku pergunakan untuk mempelajari ilmu karena engkau fika. Wa 'allamtuhu, lalu aku ajarkan kepada manusia kaum muslimin. Wa qara'tul Qur'an, aku baca Al-Qur'an, aku ajarkan kepada kaum muslimin. Dijawab oleh Allah, kadzabta, bohong, dusta engkau. Allah Maha tahu kan? Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alim. Aku tahu bahwa engkau mempelajari ilmu, engkau rajin, engkau giat, engkau berdakwah, engkau mengajar, supaya orang-orang bilang huwa alim, bahwa engkau ini alim, engkau ulama, engkau pandai dan seterusnya. Faqad qila, dan pujian itu sudah engkau terima. Niatmu sudah engkau dapatkan. Apa yang engkau niatkan sudah aku beri. Artinya nggak usah minta balasan dariku sekarang. Ya. Begitu juga ketika engkau membaca Al-Quran, supaya orang-orang bilang engkau qari, orang yang selalu membaca Al-Quran. Intinya tidak ikhlas, ria, ingin dipuji. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulkiya finnar. Nasibnya sama dengan yang pertama ini. Allah perintahkan para malaikat untuk menyeret orang ini sampai wajahnya tertelungkup di tanah dan dilempar ke neraka. Ya. Bagaimana pemandangan dahsyat hari itu disaksikan oleh orang-orang, dia yang berdakwah ke sana kemari, dia yang mengajarkan ilmu, dia yang beramar ma'ruf nahi mungkar, nasibnya seperti ini. Betapa ngerinya orang yang tidak ikhlas. Ya. Maka sudah berulang kali kita lewati bagaimana iblis menipu kaum muslimin supaya tidak ikhlas. Dan luar biasa para ulama dalam menjaga keikhlasan. Ya. Masih ingat Ibnu Rajab Al-Hambali, ya? Ayyub As-Sakhtiyani menutupi kelebihan-kelebihannya, ya, demi menjaga keikhlasannya. Yang terakhir, orang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi fa'atahu min asnafil mali kullihi. Orang ketiga ini seorang laki-laki, bisa perempuan untuk sini ya. Yang kedua mungkin bisa. Yang pertama insya Allah laki-laki, tidak mungkin perempuan. Yang ketiga bisa laki, bisa perempuan, walaupun disebut rajul. Dan banyak sekali seperti itu. Ya. Sab'atun, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu kan rajul. Ada rajulani, 2 orang rajul. Mungkinkah wanita? Mungkin. Kecuali yang khusus laki-laki, seperti mu'allaqatun qalbuhu bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid.
Tentu ini khusus laki-laki. Wa rajulun wassa'allahu alaihi fa'atahu min asnafil mali kullihi. Seseorang yang rizkinya diluaskan oleh Allah, memiliki harta yang banyak sekali. Fa'utiya bihi, dihadapkan di hadapan Allah, fa'arrafahu ni'amahu, diingatkan oleh Allah tentang nikmat-nikmatnya, bahwa usahanya tidak berhasil, jualan ini laris, usaha ini sukses, ya, untungnya banyak terus. Dia mengakui nikmat-nikmat itu. Allah bertanya, ma amilta fiha, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmatku itu? Dijawab, ma taraktu min sabilin anta tuhibbuhu, tidak aku tinggalkan satu jalan yang engkau cintai. Bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin, sedekah dan seterusnya, illa anfaqtu fiha lak, pasti aku ikut, aku dermakan, aku sedekahkan, aku infakkan hartaku lak. Apa lak? Untuk engkau, karena engkau. Allah menjawab, kadzabta, bohong, dusta. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad, aku tahu bahwa engkau lakukan itu semua supaya orang-orang bilang bahwa engkau dermawan, engkau ringan tangan, engkau tidak cinta kepada harta, engkau kada. Ya, betapa itu menghampiri hampir semua kita. Merasa senang ketika dipuji sebagai dermawan, sebagai orang yang ringan tangan, sebagai orang yang rajin membantu dan seterusnya. Disinilah para salaf kita memberikan contoh betapa mereka membantu fakir miskin. Jangankan orang lain, si miskinnya, si fakirnya jangan sampai tahu. Ma'an bin Yazid, masih ingat kan? Diletakkan di samping ashabus suffah itu, supaya dia nggak tahu. Jangankan orang lain, yang dikasih saja jangan sampai tahu. Ya, karena lemahnya hati kita, khawatir nanti iblis menipu kita. Faqad qila, dan sudah dikatakan itu, engkau sudah terima pujian itu. Ini bukan berarti kalau tidak ada yang muji, seperti nomor 1, nomor 2, tidak ada yang muji, tidak ada yang menyanjung, lalu tidak diseret ke neraka. Enggak, ini bukan syarat. Artinya aglabiahnya seperti itu. Berapa banyak orang yang tidak ikhlas, yang ingin dipuji tapi nggak ada yang muji-muji, ya, dia kecewa, nggak ada yang muji-muji juga, nggak ada yang tahu juga, ya, tidak ikhlas walaupun nggak ada yang muji. Sebaliknya, berapa banyak orang yang muji-muji, seperti Nabi SAW. Siapa yang tidak muji-muji Abu Bakar, siapa yang tidak menjanjung-janjung Umar, beliau ikhlas. Berapa banyak orang yang tidak dipuji tapi dia ingin sekali pujian itu, ikhlas? Tidak, gitu. Maka sekali lagi, apa yang dikatakan faqad qila bukan syarat, ya, aglabiahnya saja, ya. Seperti sabda Nabi SAW, Allah mengutuk melaknat wanita-wanita yang mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut, mentato badan, menyerupai lawan jenis dan seterusnya. Disebut di sini wanita. Apakah ini syarat? Artinya harus wanita? Kalau yang menyambung rambut itu, yang mentato badan itu, yang mengikir gigi itu laki-laki,
Dikutuk, dilaknat. Nah, sama, dikutuk, dilaknat, bahkan lebih. Kenapa Nabi mengatakan wanita-wanita? Karena aglabiahnya wanita. Hari itu sepertinya belum ada laki-laki yang mentato badan, laki-laki yang menyambung rambut, laki-laki yang mengikir gigi. Belum ada. Yang ada wanita. Itu dikutuk, dilaknat. Laki-laki jelas, insya Allah lebih dikutuk, lebih dilaknat. Gitu ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulkiya finnar. Nasibnya sama dengan yang pertama dan yang kedua. Diseret dia hingga terseret-seret, tertelungkup wajahnya ke tanah, lalu dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Entah berapa ribu orang, entah berapa juta orang yang bernasib seperti tiga orang ini. Nggak mungkin satu orang. Yang pertama satu orang, yang kedua satu orang, yang ketiga satu orang, tentu tidak. Berapa banyak orang yang mati di medan perang dan dia tidak ikhlas. Berapa banyak orang yang belajar ilmu dan dia ingin kemasyhuran, ingin menyaingi para ulama, ingin disebut sebagai ulama ya. Termasuk anak-anak kita ya. Jangan dirangsang anak-anak kita, cucu-cucu kita. Belajarlah hafalkan Al-Quran, hafalkan sunnah, kaidah fikih supaya jadi ulama. Jangan ya. Supaya engkau tidak bodoh, supaya engkau tahu mana sunnah, mana bid'ah, supaya engkau tahu mana syirik, mana tauhid. Sebab kalau tidak tahu, neraka. Jelas. Dia nggak tahu mana sunnah, mana bid'ah, dia nggak tahu mana syirik, mana tauhid, ya neraka lah ya. Itu tujuan mencari ilmu. Adapun akhirnya jadi ulama, serahkan kepada Allah ya. Ya, saya bacakan komentar Syekh Ali Hasan tadi. وَعَجَبًا لِهَؤُلَاءِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ وَمِنْ شَاكِلِهِمْ. Sungguh menakjubkan keadaan tiga manusia ini, tiga jenis manusia ini. يَكْذِبُونَ عَلَى النَّاسِ فِي الدُّنْيَا. Pertama, dia berbohong di hadapan manusia ketika di dunia. Orang yang ria ingin dipuji itu dia ngomong nggak? Ngomong enggak. Ini saya lakukan ikhlas karena Allah, ini saya lakukan supaya fakir miskin itu tertolong, ini saya lakukan ini. Nggak mungkin dia akan jujur. Ini saya lakukan supaya kalian semua tahu bahwa aku ini dermawan. Saya kira nggak ada yang ngomong gitu ya. Ini saya lakukan supaya kalian semua tahu bahwa saya pemberani, saya pahlawan, saya kada, saya kada. Berarti bohong dia. Di dunia bohong. Hirsan ala za'amati wal jahi wa zikril hasan. Karena saking inginnya dipuji, disanjung, disebut dengan sebutan-sebutan yang baik ya. Maka di dalam Islam tidak ada seperti itu ya. Kalau toh ada, maka itu wahyu ya. Al-Faruq, Umar Al-Faruq, wahyu kan. Abu Bakar Siddiq, Siddiqul Akbar, wahyu kan. Utsman Dzun Nurain, wahyu. Ali karamallahu wajah, tidak sahih. Tidak sahih gelar bahwa Ali karamallahu wajah ya. Yang sahih Ali Abu Turab. Sepertinya buruk. Abu bapak, turab debu, babak berdebu, sebagai manusia berdebu. Sepertinya ini buruk.
Tapi Ali senang dipanggil dengan Abu Turab, diberi gelar dengan Abu Turab. Kenapa? Karena keluar dari lisan Nabi SAW. Insyaallah antum masih ingat, seburuk apapun ucapan yang keluar dari lisan Nabi terhadap para sahabat, maka keburukan itu oleh Allah akan dirubah menjadi kebaikan. Ya. Maka walaupun kesannya buruk, Abu Turab, Ali senang dengan laqab Abu Turab, karena keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun karamallahu wajah bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada. Nabi wafat, ada laqab baru? Tidak ada. Tidak ada. Artinya wahyu. Maka tidak boleh ada gelar-gelar yang memancing, merangsang seseorang untuk ria, untuk pamer, untuk bangga diri. Ya. Biarkan. Nggak ada gelar, nggak ada ini, nggak ada itu. Ya. Ada biasanya sudah meninggal. Sudah meninggal. Ada memang, ada Al-Hafidh misalnya. Ketika masih hidup seperti Qadhul Qudha. Antum masih ingat bagaimana Ibnu Hajar marah ketika dijuluki dengan Qadhul Qudha, hakimnya para hakim. Ya. Begitu juga Imam Nawawi nggak suka ketika dijuluki dengan Muhyiddin. Muhyiddin, Muhyi dari ahya yuhyi, isim fa'ilnya muhyi, yang menghidupkan. Muhyiddin artinya yang menghidupkan agama. Beliau tidak suka dengan kunyah ini, dengan laqab ini. Bagi beliau terlalu tinggi. Ya. Untuk masih ingat barangkali ketika katibnya Umar, penulisnya Umar, sekretarisnya Umar menulis tentang apa yang menjadi ijtihad Umar, ditulis dengan kalimat hadza ma aramnahu bihi Umar Amirul Mukminin. Berikut ini adalah apa yang Allah tampakkan kepada Umar, apa yang Allah ilhamkan, bisikkan kepada Umar. Ditulis ijtihadnya. Begitu baca ini, Umar mengatakan hapus, ganti. Ganti apa? Hadza ma ra'a Umar. Ini adalah pendapat Umar. Jangan bawa Allah. Gitu. Padahal kita tahu siapa Umar. Umat-umat terdahulu itu banyak yang menerima tahdis, istilahnya muhaddas, ilham, dibisiki. Itu umat-umat terdahulu. Jika di umatku ini ada, maka yang dapat adalah Umar. Maka wajar Umar dijuluki sebagai muhaddas, dibisiki. Tapi bukan wahyu ya. Tapi Umar tidak mau. Dijazmkan, dipastikan bahwa pendapat berikut ini adalah bisikan Allah, ilham Allah kepada Umar. Umar nggak mau. Umar minta supaya tulisan ini adalah pendapat Umar. Kalau benar ya dari Allah, kalau salah ya dari Umar atau dari syaitan. Inilah tawaduknya orang-orang saleh. Summa la yakhshawna min ayyakzibu 'ala Allah. Setelah di dunia dia menipu manusia, begitu sampai di akhirat di hadapan Allah, dia tidak takut, dia tidak segan-segan menipu Allah, berdusta bohong di hadapan Allah pada hari kiamat. Luar biasa orang ini. Maka pantas sekali diseret ke neraka.
Sekarang tentang ghanimah, ghanaim. Beliau tidak membawakan kisah Abdullah bin Mubarak, ya. Di beberapa naskah, ya, di beberapa naskah itu beliau di Talbis Iblis juga, tapi sepertinya beliau tidak membawakan, ya. Ada kisah Abdullah bin Mubarak ketika beliau ikut bersama pasukan dalam perang melawan Romawi. Mungkin perang tentu Nabi sudah wafat, ya. Sepertinya Abu Bakar sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Beberapa kali Umar memimpin pasukan melawan Romawi. Dan setelah itu banyak, ya, peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi. Artinya Islam dengan Nasoro berkali-kali. Dan terulang lagi setelah sekian ratus tahun, yaitu perang salib. Perang salib ini kadang kaum muslimin menang, kadang kalah. Panjang sekali. Ada kisah menakjubkan tentang Kaisar Armanus. Kita ke kisah ini, ya, di mana kaum muslimin sedang berperang melawan tentara Romawi, Nasara. Di situ ada Abdullah bin Mubarak ikut. Anda tahu siapa Abdullah bin Mubarak, ya? Belum lama kita sebut nama beliau di majelis ini, menirukan ucapan Imam Ahmad ketika pendapat beliau berbeda dengan Abdullah bin Mubarak. Imam Ahmad mengatakan Abdullah bin Mubarak lam yanzil minas sama. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit. Artinya ucapan beliau bukan wahyu. Aku berbeda dengan beliau nggak masalah, walaupun aku ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan beliau. Kira-kira begitu. Berarti kedudukan Abdullah bin Mubarak ini luar biasa. Ini sepertinya beliau masih muda, mungkin remaja, ya. Nah, ikut perang. Nah, ketika pasukan kaum muslimin sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan Romawi, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Romawi ke depan. Apa? Nantang duel. Biasa dalam peperangan itu, sebelum perang tawuran, ratusan melawan ratusan, ribuan melawan ribuan, duel dulu, 1 lawan 1, 2 lawan 2. Perang Badar berapa? 3 lawan 3, ya. Salah satunya Ali bin Abi Thalib dan Hamzah. Ini 1 lawan 1. Tidak selang lama langsung muncul laki-laki. Nggak ada yang tahu laki-laki ini siapa, karena menutup wajahnya, ya, seperti cadar gitu, ya, ditutup. Langsung dia menerjang dan nggak lama mati, dibunuh si kafir ini oleh laki-laki muslim yang menutup wajahnya dengan kain, ya. Muncul lagi satu lagi dari musuh, ya, untuk membunuh si muslim ini, ya. Nggak selang lama mati lagi. Si muslim ini menang. Datang lagi sampai berapa belas. Luar biasa ini. Laki-laki ini luar biasa. Akhirnya mungkin kecapean atau apa terluka, terjatuh dan dikerumuni oleh kaum muslimin, ya. Dibuka, tutup wajahnya. Ternyata dia Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Kenapa menutup dirinya? Yaitu tadi, takut dengan hadis ini. Takut dengan hadis ini. Jangan sampai aku ada rasa bangga, senang, bahagia, orang-orang melihat keberanianku, kehebatanku dalam berperang,
kekuatan ototku dan seterusnya, kelihayanku dalam memainkan pedang senjata. Ya. Begitulah orang-orang soleh, tidak merasa aman dari riya, maka ditutup. Beberapa contoh para nabi, para rasul aman dari itu, ya sampaikan. Ya. Seperti Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam, tapi tidak ada kesombongan. Artinya Allah jaga beliau untuk tidak sombong, walaupun mengeluarkan kalimat yang bernada sombong, kan membesarkan dirinya. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nah, selain beliau tentu tidak merasa aman, termasuk Abdullah bin Mubarak, apalagi kita semua sangat tidak aman dari riya. Maka jika kita menyembunyikan, merahasiakan kelebihan-kelebihan kita, kehebatan-kehebatan kita, kesolehan kita, kedermawanan kita, alangkah baiknya, alangkah baiknya tutup. Udah tutup ya. Nggak usah apa ya, nadanya nutup-nutupi ya. Tapi pakai apa, ada clue-nya ya. Itu yang beliin semen satu truk itu anu ya, pakai ya, kita nggak tahu tapi ada clue-nya gitu ya, biar orang tahu. Kayaknya dia berat sekali, nyumbang satu truk semen, kok nggak ada yang tahu satupun, berat sekali. Maka harus ada yang tahu, walaupun saya tidak memberitahukannya secara vulgar ya. Nggak usah seperti itu. Jadi betul-betul nggak ada yang tahu, sudah kita pamerkan di hadapan Allah. Kita pakai saat dibutuhkan ya. Seperti tiga orang yang terjebak di dalam gua, kan dipakai. Kan kita nggak tahu, setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, sakit, kena liver misalnya, bangkrut misalnya, kebakaran misalnya, butuh pertolongan Allah. Kita berdoa dengan tawassul seperti tiga orang itu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi